Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Guru Dikdas, jumpa lagi dalam podcast Guru Dikdas, Suara Pendidikan Berkualitas bersama saya Yana Hendarita. Sahabat Guru Dikdas, Direktorat Guru Pendidikan Dasar selalu terus untuk melakukan inovasi terkait dengan layanan Direktorat Guru Pendidikan Dasar untuk sahabat Guru Dikdas di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu Jurnal Didaktika Guru Dikdas. Melalui Jurnal Didaktika, sahabat Guru Dikdas dapat menyalurkan hobi dan kemampuan menulisnya terkait dengan artikel ilmiah ataupun jurnal ilmiah. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tuntas seputar jurnal didaktika. Untuk itu sudah hadir bersama kita dua orang narasumber. Untuk podcast kali ini nanti akan saya sapa satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama ini ada Bapak Insinyur Moh Abduh MSED PhD dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Beliau adalah PTP Ahli Utama sekaligus Editor-in-Chief Jurnal Didaktika. Assalamualaikum Pak Abduh, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Yana, sehat walafiat, semoga sahabat Guru Dikdas demikian pula. Nah Pak, Bapak sebagai Editor-in-Chief di Jurnal Didaktika, apa Pak kesibukannya sekarang Pak? Ya, Alhamdulillah 2 hari yang lalu kami sudah menyelesaikan penerbitan untuk Jurnal Didaktika edisi Maret 2024 dan kita beri label sebagai nomor 1 volume 8 tahun 2024. Jadi untuk 1 tahun ini masih ada volume berikutnya ya Pak dalam setahun ini Pak? Ya, lazimnya dalam 1 tahun itu kita terbitkan 3 kali, yaitu di bulan Maret, bulan Juli, dan bulan September. Oh gitu, ada 3 kali berarti ya? Ya. Baik Pak, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait Jurnal Didaktika. Untuk podcast kali ini, nah kita akan ke narasumber yang kedua nih, kita datangkan dari jauh nih ya. Baik, narasumber yang kedua ada Ibu Dr. Lulu Asmawati MPD dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah reviewer sekaligus tim redaksi dari Jurnal Didaktika. Assalamualaikum Bu Lulu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya. Baik Bu Lulu, ini Ibu kan sebagai tim reviewer sekaligus tim redaksi dari Jurnal Didaktika nih, sudah terbit edisi Maret, berarti ini masih ada kesibukan lanjutan ya Bu terkait dengan tugas Ibu sebagai reviewer ya? Iya betul, jadi kami tim reviewer terus bekerja mereview karena nanti akan ada edisi terbitan di bulan Juli dan di bulan November di tahun 2024 ini. Baik Bu, nanti kita akan bahas ya terkait dengan Jurnal Didaktika lebih lanjut di dalam podcast kita kali ini ya Bu. Baik ya, terima kasih ya. Baik sahabat Guru Dikdas, kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan Jurnal Didaktika sebagai nanti informasi sahabat Guru Dikdas ya. Kita akan ke narasumber pertama dengan Bapak Abduh. Mungkin Pak Abduh bisa menceritakan kepada sahabat Guru Dikdas nih terkait dengan Jurnal Didaktika ini Pak. Oke, sahabat Guru Dikdas, Jurnal Didaktika saat ini sudah dalam bentuk OJS, Online Journal System. Direktorat Guru Pendidikan Dasar sudah memulai untuk memfasilitasi terkait dengan penerbitan jurnal ini sejak tahun 2017. Dan kemudian ini berkembang terus, kita bisa menjaga rutinitas dan memaintain terhadap penerbitan yang sudah kita canangkan 3 kali dalam setahun yang tadi sudah disebutkan, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November. Tahun 2022, Jurnal Didaktika mendapatkan akreditasi Sinta 5 dari Kemdikbudristek yang pada tahun 2023 edisi Juli itu sudah kita perbarui dan kita ikhtiarkan untuk bisa meningkatkan akreditasinya yang dalam waktu dekat akan disampaikan terkait dengan bagaimana peringkat akreditasi yang sudah ditetapkan. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjadi fokus atau target dari penulis artikel ilmiah di Jurnal Didaktika ini. Kami ingin menegaskan kembali bahwa siapapun, tidak hanya guru, itu punya kesempatan yang sama untuk bisa menyalurkan atau menyumbangkan pemikirannya melalui artikel ilmiah. Yang penting adalah scope of work-nya. Jadi, selama substansinya itu mengupas tentang pendidikan dasar,
maka itu kemudian menjadi bagian yang akan kita review untuk tahap selanjutnya. Tetapi jika memang konteksnya di luar pendidikan dasar, maka itu bukan menjadi domain dari jurnal didaktika ini. Oh, jadi boleh selain guru dikdas boleh ya Pak ya? Ya, jadi guru pendidikan dasar, guru pendidikan menengah, bahkan mahasiswa atau dosen itu boleh atau bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menyalurkan tulisan artikel ilmiahnya ke dalam jurnal didaktika. Paling penting adalah substansinya harus terkait dengan pembelajaran atau hal-hal yang terjadi terkait dengan pendidikan dasar. Nah, ini mungkin bisa di-highlight oleh sahabat guru dikdas dimanapun berada bahwa tidak dibatasi hanya guru aja ya Pak. Jadi boleh, tadi saya tekankan sekali lagi, boleh dosen ataupun juga mahasiswa dan sebagainya. Yang penting skupnya terkait dengan pendidikan dasar seperti itu. Ya, baik nih Pak, saya ingin ke Bu Lulu nih. Kan setiap jurnal itu selalu ada sistematika penulisannya tersendiri nih. Juga termasuk nanti similarity dan plagiarisme seperti apa. Nah, ini kalau di jurnal didaktika sistem penulisannya seperti apa ya Bu? Supaya sahabat guru dikdas bisa tahu nih Bu. Silahkan nih Bu. Ya, terima kasih. Di jurnal didaktika ini gaya penulisannya mengikuti APA seri ke-7. Jadi teman-teman guru dikdas dapat melakukan search engine ya di Google, kemudian diketik OJS jurnal didaktika, nanti akan muncul lamanya jurnal didaktika. Nanti di situ sahabat guru dikdas dapat mendownload selingkuh penulisan jurnal didaktika dan juga jurnal template-nya. Di situ sudah penjelasannya sudah sangat lengkap sekali dan sahabat guru dikdas tinggal mengikutinya untuk menulis artikel. Jadi tinggal ini ya Bu, sudah ada template-nya ya. Jadi sahabat guru dikdas tidak perlu memikirkan template-nya seperti apa karena sudah disediakan, tinggal diikuti saja ya Bu. Iya, betul. Kemudian yang penting juga jika di lamanya itu berbahasa Inggris, sahabat guru dikdas dapat melihat ya di bagian bawah itu ada pilihan bahasa. Untuk memudahkan sahabat guru dikdas tinggal klik untuk mengubah ke dalam bahasa Indonesia. Ada pilihannya ya, jadi ya, tidak perlu khawatir kalau kesulitan ya, seperti itu. Baik. Nah Bu, ini kan kita mau ngomongin tentang jurnal ilmiah ya, untuk menulis artikel dan sebagainya. Pasti ada terkait dengan similarity dan plagiarisme. Ini kalau di jurnal didaktika seperti apa ya Bu? Iya, jurnal didaktika ini sangat bagus sekali ya. Di open access-nya di situ sudah ada terlink ya dengan crossref. Terus kemudian juga dari di crossref itu nanti Turnitinnya untuk mencek plagiarismenya, sahabat guru dikdas dapat melakukannya dengan cek Turnitin. Maksimal hasil cek Turnitinnya itu 25%. Baik Bu, ini kita membicarakan terkait dengan jurnal didaktika. Saya ke Pak Abduh nih. Mungkin di waktu dekat ini ada agenda khusus yang terkait dengan jurnal didaktika Pak? Iya, kami sudah menjadwalkan sekitar tanggal 4 Juni untuk melakukan webinar Call for Paper. Ini adalah sebuah webinar yang kita selenggarakan untuk menjemput tulisan-tulisan dari para penulis-penulis artikel ilmiah yang bagus. Jadi sebagai sebuah inovasi, kami tidak berhenti menunggu kiriman dari para penulis, tapi kami jemput bola untuk bisa mendapatkan artikel-artikel yang lebih bermutu. Nah, mungkin bisa dibagi pada kami, ini tujuan dari diadakan Call for Paper ini apa ya Pak? Iya, tujuannya ada dua ya, ada yang sifatnya internal, ada yang eksternal. Yang sifatnya internal itu tentu saja untuk lebih meningkatkan kualitas dan mutu dari jurnal didaktika kita, sehingga kualitas dari tulisan-tulisan artikel ilmiah yang dimuat itu melalui proses sedemikian rupa yang lebih selektif. Yang kedua, sasaran eksternal ini
kami maksudkan untuk memberitahukan kepada calon-calon penulis artikel ilmiah yang selama ini jarang sekali atau tidak pernah bersentuhan dengan media-media sosial, platform yang kita kembangkan. Nah, dengan cara ini kami berharap para penulis artikel itu kemudian bisa mendapatkan informasi yang cukup tuntas, mendapatkan informasi yang berkualitas untuk bisa mengirimkan artikelnya. Kalau terkait dengan sasaran Pak, kan kalau untuk yang jurnal didaktika itu boleh selain guru Dikdas. Nah, untuk yang calls for paper ini apa spesifik khusus guru Dikdas atau gimana Pak? Sama seperti halnya kriteria untuk penulis artikel ilmiah di jurnal. Jadi kami juga tidak membatasi hanya untuk guru pendidikan saja, guru pendidikan dasar saja, tetapi kami lebih memilih orientasinya. Yang penting orientasinya adalah di pendidikan dasar. Nah, penulis ini juga tidak hanya individual, bisa lebih dari satu yang memang secara bobot jurnal itu memang dimungkinkan untuk ditulis lebih dari satu orang gitu. Seberapa penting ya Pak untuk guru-guru atau calon peserta untuk yang mengikuti calls for paper ini supaya ikut di calls for paper ini Pak? Iya, jadi dengan harapan kami ya, dengan keikutsertaan guru untuk mengikuti webinar call for paper ini, maka yang bersangkutan atau calon penulis itu akan bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang bagaimana jurnal didaktika ini. Kemudian juga para calon penulis ini juga bisa mendiskusikan dan berinteraksi dengan kami yang selama ini kalau itu dilakukan melalui skema reguler itu hampir-hampir pasti belum bisa dilakukan interaksi sebelum pengirimannya itu. Nah, jadi harapannya dengan cara ini para penulis itu lebih mendapatkan informasi yang cukup dan luas terkait dengan hal-hal apa yang harus dilakukan. Baik Pak, mungkin bisa spill sedikit nih kepada sahabat guru Dikdas terkait dengan tema dan subtema untuk calls for paper next-nya Pak. Ya, tema yang kita ambil untuk webinar call for paper nanti itu adalah pembelajaran berkualitas untuk peningkatan kompetensi guru pendidikan dasar. Tema besarnya. Kemudian subtema ya, tapi kami lebih nyaman untuk menyebutnya sebagai ruang lingkup. Ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkupnya itu nanti ada beberapa item yang sahabat guru Dikdas nanti ketika akan mengirimkan artikel ilmiahnya itu bisa mengambil atau memutuskan satu atau lebih di antara yang ada ini. Jadi ada pembelajaran inovatif, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga terkait dengan informatika dan IPAS, kemudian terkait juga dengan kompetensi literasi dan numerasi. Juga tentang PJOK. Ini hal yang baru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini, itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah ruang lingkup. Kemudian pembelajaran bahasa Inggris, assessment awal pembelajaran, ini juga menjadi topik yang sering kita gaungkan dalam beberapa kesempatan. Nah, terakhir, sahabat guru Dikdas itu juga bisa mengambil ruang lingkup atau subtema terkait dengan bagaimana pengaruh climate change, perubahan iklim di dalam proses pembelajaran. Ya, ini temanya banyak juga ya Pak, beragam gitu. Jadi temanya satu, ya, subtemanya yang subtemanya yang banyak ya. Ruang lingkupnya jadi yang banyak ada. Sahabat guru Dikdas calon peserta ini bisa memilih sesuai dengan passionnya mungkin Pak ya. Baik Pak, ini saya kembali ke Bu Lulu nih. Otomatis kalau kita harus submit dulu nih harus ada tahapan-tahapan gitu ya Bu ya terkait dengan submit artikel kita. Mungkin Bu Lulu bisa menjelaskan bagaimana prosedur dan juga cara login-nya di jurnal didaktika seperti apa ya Bu? Baik, terima kasih. Sahabat guru Dikdas semuanya dapat melakukan mengetik di browser ojs.kemdikbud.go.id. Kemudian sahabat guru Dikdas dapat melakukan registrasi dengan langkah-langkah mengisi profil, ada nama depan, nama family-nya, kemudian affiliation-nya diisi sekolah, country-nya diisi Indonesia, kemudian
sahabat guru Dikdas dapat melakukan login dengan mengetik email, kemudian mengetik username, password, dan mengulang mengetik password kembali. Kemudian di bawahnya di situ ada 2 kotak. Sahabat guru Dikdas dapat mengklik yes, kemudian satu lagi yes, kemudian klik register. Di situ sahabat guru Dikdas sudah memiliki akun OJS Jurnal Didaktika. Nah, setelah memiliki akun nanti jadi sahabat guru Dikdas bisa mensubmit terkait dengan mungkin masih draft ya Bu, draft artikel ilmiahnya gitu ya Bu ya. Ya betul, jadi setelah sahabat guru Dikdas dapat login ke laman OJS-nya, sahabat guru Dikdas dapat melakukan submission. Sebelum submission, di situ ada submission preparation checklist. Jadi sahabat Dikdas dapat mengecek kembali apakah judulnya itu sudah maksimal 14 kata, kemudian manajemen reference-nya sudah betul ya, kemudian jenis hurufnya, book antiqua size-nya 11, kemudian space-nya 1,3, terus selanjutnya abstraknya 150 sampai 200 kata. Kemudian juga jumlah keseluruhan dari manuskrip artikel tersebut 5.000 sampai maksimal 7.000. Jika itu sudah memenuhi syarat, sahabat guru Dikdas dapat melakukan upload artikel ke OJS Jurnal Didaktika. Ya, baik, setelah itu kan ada proses reviewer ya Bu, dari tim reviewer dan tim redaksi Jurnal Didaktika. Ini seperti apa Bu? Kira-kira setelah submit kemudian menunggu berapa lama nih untuk proses reviewnya? Terima kasih sahabat guru Dikdas semuanya. Waktu menunggu untuk memperoleh hasil review itu sekitar 4 sampai 5 minggu. Kemudian sahabat guru Dikdas diberikan waktu untuk melakukan revisi maksimal 2 minggu untuk mengupload kembali di OJS Jurnal Didaktika. Nah, ini kan ada proses reviewer. Apakah ada ini Bu, ruang kolaborasi atau ruang komunikasi nih antara tim reviewer dengan penulis nih, supaya misalnya ada kesalahan nih terkait dengan tulisannya perlu yang diperbaiki, direvisi dan sebagainya, apakah ada disediakan ruang Bu untuk komunikasi gitu Bu? Betul, terima kasih. Jadi OJS Jurnal Didaktika ini sudah sangat bagus ya, karena di dalam OJS-nya sudah ada bagian tersendiri yang memberikan ruang. Di situ reviewer memberikan catatan khusus kepada autor terkait dengan revisi yang harus dilakukan oleh autor. Disitulah ruang komunikasi antara reviewer dengan autor atau penulis. Ya, jadi semua proses komunikasi baik informasi dan juga tadi terkait dengan panduan, kemudian proses review antara penulis dengan tim dari Jurnal Didaktika ini sudah bisa dilakukan semua di laman Jurnal Didaktika ya Bu ya, berarti ya? Ya, jadi alhamdulillah Jurnal Didaktika ini sudah lengkap ya, dan Jurnal Didaktika terus mengupgrade sistemnya sehingga semua komunikasi dilakukan di OJS. Jadi komunikasi reviewer dengan autor, komunikasi tim redaksi dengan reviewer, semuanya ada di OJS Jurnal Didaktika. Nah, ini sahabat guru Dikdas, nanti silahkan ya, nanti dicari di browser, ketik alamat Jurnal Didaktika, silahkan nanti untuk browsing-browsing di situ ya. Ya, terima kasih Bu Lulu. Kita akan kembali ke Pak Abduh nih terkait dengan calls for paper, rencana calls for paper untuk di bulan Juni ya Pak? 4 Juni. 4 Juni. Nah, ini mungkin Bapak bisa jelaskan ke sahabat guru Dikdas lini masanya nih Pak, supaya bisa dicatat di rumah nih. Lini masa terkait dengan calls for paper ini. Oke, sahabat guru Dikdas catat tanggal mainnya. Jadi secara umum, secara garis besar, tahap atau lini masa ini kita bagi 3. Yang pertama terkait dengan sebelum pelaksanaan webinar call for paper, yaitu tahap registrasi, itu kita menjadwalkan mulai tanggal 2 April sampai 31 Mei. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan webinar call for paper sendiri. Itu insya Allah kita jadwalkan pada tanggal 4 Juni 2024. Dan yang terakhir itu ada pendampingan terhadap penulis-penulis artikel terpilih.
Jadi akan kami pilih artikel-artikel. Bagi yang terpilih itu kemudian akan kita undang ke suatu tempat yang nanti akan kita informasikan berikutnya pada akhir Juli atau Agustus. Nah, itu nanti insya Allah akan kita plot untuk menjadi bagian dari Jurnal Didaktika edisi November tahun 2024. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi setelah terpilih ya, kira-kira ini berapa orang Pak yang terpilih untuk dipanggil gitu untuk mengikuti pendampingan nih Pak? Ya, jadi Jurnal Didaktika dalam setiap edisinya itu memuat 20 tulisan. Jadi kami berharap betul bahwa 20 tulisan yang terpilih itu yang akan kita jadikan sebagai bagian dari edisi November 2024 ini gitu. Jadi ada 20 peserta yang nanti akan kami panggil dan kemudian diberikan pembimbingan di sana, bertemu langsung dengan tim redaksi, bertemu dengan reviewer untuk bisa mendapatkan feedback secara langsung. Yang ini jarang ditemui di jurnal-jurnal menarik ini lain, Pak ya. Menarik, jadi mungkin ini bisa jadi sebagai salah satu motivasi untuk sahabat guru Dikdas mengikuti calls for paper jurnal didaktika ya Pak ya. Ya, sudah menulis, tulisannya dimuat, mendapatkan bimbingan dari tim ahlinya, mendapatkan honor lagi. Diajak jalan-jalan juga nih Pak. Jika tulisannya sudah bisa diselesaikan. Karena iya. Konsentrasinya itu adalah untuk penuntasan artikel ilmiah yang disusun itu. Jadi di kegiatan pendampingan nanti itu harus dituntaskan gitu ya Pak ya? Betul, harus tuntas tas-tas. Ya, siap sampai untuk betul-betul submit. siap Ya, untuk terbit. submit ya Pak. Ya. Baik, itu sahabat dulu Dikdas, catat ya, supaya tadi tidak lupa. Atau mungkin gini Pak, untuk informasi lebih lanjut terkait ini calls for paper dan lini masa ini nanti bisa sahabat guru Dikdas dapat di mana ya Pak? Iya, jangan pernah lewati informasi-informasi yang kita siapkan melalui laman Guru Dikdas, juga melalui media sosial yang dikembangkan oleh teman-teman. Ya. Baik, sahabat Guru Dikdas, pantau terus medsos ya, media sosial Guru Dikdas dan juga nanti laman supaya tidak ketinggalan. Ini informasi yang sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk sahabat Guru Dikdas dimanapun berada. Kalau tadi kita sudah membicarakan terkait lini masa calls for paper nih Pak, selanjutnya bagaimana tahapan dari rangkaian calls for paper ini Pak? Iya, sahabat Guru Dikdas, kalau kita bicara seluruh rangkaian dari call for paper ini, itu akan didahului dengan registrasi yang kita jadwalkan akan dilakukan sejak tanggal 2 April sampai 31 Mei. Jadi cukup lama ini, sekitar 2 bulan, teman-teman bisa menyiapkan untuk mengikuti dengan melakukan registrasi. Tidak hanya registrasi, tapi sahabat Guru Dikdas juga harus mengupload abstraksinya. Sehingga nanti kami bisa melihat, kemudian mencermati dan memfilter kira-kira yang sudah registrasi itu siapa yang memang punya kepedulian untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, tanggal 4 Mei tadi saya sudah jelaskan akan kami selenggarakan webinarnya, webinar call for paper, kemudian dengan materi-materi dan narasumber yang sudah kami siapkan. Setelah itu tanggal 4 sampai 18 Juni silakan sahabat Guru Dikdas untuk bisa mengupload artikelnya. Jadi selama registrasi kemarin, sebelumnya itu bisa disiapkan dan kemudian tanggal 4 sampai 18 Juni itu kami berikan batas waktu di 18 Juni itu untuk mengupload artikel ilmiah yang sudah disusun. Nah, nanti akan berlaku proses atau mekanisme reguler terkait dengan pembimbingannya, reviewernya. Jadi nanti ada round 1, round 2, dan seterusnya. Kemudian kita akan lakukan seleksinya. Jadi dari artikel-artikel yang tadi dikirimkan itu akan kami seleksi dan kemudian dibutuhkan juga untuk pendampingan daring. Jadi kalau yang tadi itu melalui mekanisme reguler ya, sesuai dengan
OJS, mekanisme OJS. Nah, kemudian kami juga menyelenggarakan 3 kali Zoom meeting untuk pendampingan yang sifatnya daring. Itu kami merencanakan di tanggal 26 Juni, kemudian tanggal 3 dan tanggal 10 Juli. Setelah pendampingan daring itu, kemudian silakan memperbaiki, menindaklanjuti arahan-arahan dari tim reviewer masing-masing, dan kemudian di akhir Juli, tanggal 30 Juli, mungkin juga akan sampai di awal Agustus, jadi selama 3 hari, 4 hari, itu kami akan melakukan pembimbingannya. Jadi kami akan memanggil Bapak dan Ibu penulis, ya, sahabat guru Dikdas penulis yang sudah kita lakukan reviewernya, dan kemudian kita lakukan pendampingannya, dan kita nyatakan terpilih untuk bisa dilakukan pendampingannya secara langsung. Demikian yang terkait dengan seluruh rangkaian dari Call for Paper ini. Ya, baik Pak. Kalau di total jadi lama juga ya Pak, dari bulan April, Juni, sampai Agustus. Awal, atau akhir Juli. Akhir Juli, Agustus awal ya. Jadi sekitar 3-4 bulan ya Pak untuk ini. Nah, berarti ini masih panjang juga ya. Masih cukup waktu untuk memberikan kontribusi artikel yang baik. Ya, mulai sekarang nih setelah kita dapat informasi, mungkin sahabat guru Dikdas bisa bersiap-siap mencari inspirasi, memilih subtema yang ingin ditulis yang cocok ya dengan passionnya ya. Masih panjang. Mungkin Bu Lulu bisa menambahi Bu terkait dengan Calls for Paper, rangkaian dari Calls for Paper ini Bu. Ya, terima kasih. Jadi sahabat guru Dikdas semuanya, untuk menambah inspirasi sahabat guru Dikdas pertama dapat membuka lamannya OJS Jurnal Didaktika.kemdikbud.go.id. Di situ nanti akan banyak di bagian arsip akan banyak artikel-artikel yang dibaca untuk memberikan informasi pengetahuan. Juga sahabat guru Dikdas dapat melakukan telusur referensi ya dari Google Scholar, kemudian ResearchGate, kemudian juga Akademia Edu. Jadi di situ adalah sumber-sumber, juga repositori Garuda Dikti. Di situ sahabat guru Dikdas dapat memperoleh hasil-hasil penelitian relevan untuk menambah kualitas dari isi penelitian yang akan ditulis oleh teman-teman sahabat guru Dikdas semuanya. Ya, karena sudah banyak ya Bu yang di Jurnal Didaktika ini, jadi sahabat guru Dikdas mungkin bisa mencari referensi sesuai passionnya ya, untuk nanti jadi bahan inspirasi untuk menulis ya Bu. Terima kasih Bu Lulu. Nah, mungkin Bu Lulu bisa berbagi ke sahabat guru Dikdas dimanapun berada terkait dengan bagaimana tips untuk mengikuti Calls for Paper atau tips menulis ilmiah yang baik itu seperti apa gitu Bu. Terima kasih sahabat guru Dikdas semuanya, harus memantau terus, mengikuti terus update dari berbagai media sosial guru Dikdas, kemudian pilih salah satu dari ruang lingkupnya, terus kemudian siapkan artikelnya dengan berbagai macam rujukan yang tadi sudah disampaikan di awal, kemudian jangan lupa unduh jurnal template-nya. Setelah itu, setelah jadi draftingnya, ikuti webinarnya. Pada saat webinar itu, sahabat guru Dikdas dapat melakukan tanya jawab dengan narasumber dan juga tim dari guru Dikdas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Lulu atas tipsnya. Nah, ini kita sudah mendekati akhir dari podcast kita hari ini. Nah, ini saya ingin dari Pak Abdu mungkin ada motivasi atau mungkin ajakan untuk sahabat guru Dikdas supaya semangat nih mengikuti Calls for Paper ini Pak. Oke, sahabat guru Dikdas, jangan lupa tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan, catat dan perhatikan, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang dijadikan sebagai sebuah prasyarat untuk mengikuti Call for Paper ini. Nah, bagi sahabat guru Dikdas yang punya passion untuk membuat tulisan
dalam bentuk artikel ilmiah, maka pilihannya adalah mengikuti call for paper ini. Tetapi sebagai direktorat yang memang memfasilitasi dan melayani sahabat guru Dikdas, kami juga menyiapkan kanal-kanal lain bagi Bapak dan Ibu sahabat guru Dikdas yang passionnya itu bukan menyusun karya tulis artikel ilmiah. Misalkan karya tulisan populer, maka kami menyiapkan kanal sebagai artikel di laman Guru Dikdas dan juga di majalah Tunas yang kita terbitkan. Jadi harapan saya, ayo kita semarakan untuk penyelenggaraan call for paper ini dan jangan berhenti berkarya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdu dan Bu Lulu atas waktunya sharing bersama terkait jurnal didaktika di podcast Guru Dikdas kali ini. Dan sahabat Guru Dikdas, saya tekankan sekali lagi untuk semua informasi terkait calls for paper dan juga jurnal didaktika nanti seperti apa itu, sahabat Guru Dikdas pantau terus melalui media sosial Guru Dikdas dan juga laman Guru Dikdas. Baik sahabat Guru Dikdas, sekian podcast kita kali ini. Saya Yana Indarita dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast Guru Dikdas, Suara pendidikan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.